Untuk kunci sukses yaitu harus tekun, Mas. Jadi tidak boleh istilahnya kita cuma mengharapkan hasilnya, kita harus senang dulu. Kalau kita senang, otomatis bebek itu akan diopeni, sehingga bebek itu akan terasa nyaman itu di dalam kandang dan insya Allah akan bertelur ya. Untuk ternak bebek sebenarnya dibilang sulit ya mudah, mudah ya sulit ini. Karena apa? Kita merawat bebek itu seperti kita merawat diri kita sendiri. Kita merawat bebek itu secara kita kasih sayang, insya Allah bebek itu akan bertelur setiap harinya. Kalau menurut saya itu keraguan itu harus dibuang sejauh mungkin. Kita harus berani melangkah. Kalau kita cuma takut angan-angan, kita bisnis apapun itu tidak akan jadi. Kalau kita ingin ternak ya kita harus mencoba, walaupun itu jumlahnya cuma sedikit. Tidak kita mencoba itu langsung banyak, mungkin dari 10 ekor ataupun 20 ekor. Kalau memang itu hasilnya udah bagus, baru kita menambah. Itu tahap. Saya Sutarno, alamat Desa Selang, Kabupaten Kebumen. Kenapa saya ternak bebek? Awalnya saya itu coba-coba, Mas, tapi ternyata hasilnya alhamdulillah bagus ya. Karena untuk sebagai bahan konsumsi itu bebek itu akan cenderung lebih bagus karena bisa menghasilkan setiap hari untuk petelurnya gitu, seperti itu. Jadi saya cenderung memilih bebek petelur gitu, seperti itu. Jadi kalau ternak-ternak lainnya itu tidak bisa kita ambil setiap hari gitu, Mas. Kalau misalkan entok itu kalau kita jual telur, jarang konsumen yang mau membeli telur entok gitu, seperti itu. Otomatis itu kan kita harus menjual anakan dari entok itu. Otomatis itu sekitar hampir 2 bulan baru kita bisa menghasilkan. Sehingga kalau dibandingkan dengan bebek yang setiap hari telurnya itu bisa seperti hasilnya gitu. Saya mulai ternak bebek itu pada tahun 2020, Mas, itu mulai sampai sekarang ini. Sebelum saya ternak bebek, saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta itu di Kutowinangun. Untuk perawatan setiap harinya itu yang jelas itu pola ngasih makan sama minum gitu, Mas. Jadi kalau kita ngasih makan jam 8 pagi itu ya harus rutin jam 8 pagi. Nah, jadi jangan berubah-ubah. Kalau sore misalkan jam 4 di jam 4 terus gitu. Jadi selalu continue seperti itu, tidak berubah-ubah. Untuk saat ini 130-an, Mas. Dan kemungkinan dalam waktu dekat saya akan tambah lagi sampai sekitar 500-an itu, Mas. Jadi untuk bebek yang bagus itu usia 6 bulan ke atas itu, Mas. Jadi kalau untuk usia 6 bulan bebek itu udah mulai bertelur. Itu dalam bahasanya itu bebek bayan gitu, seperti itu. Tapi itu telurnya masih kecil kalau biasanya kalau untuk bebek bayan. Paling sekitar ya 7 bulan itu udah mulai telur itu udah besar gitu, seperti itu. Jadi untuk ciri-ciri bebek yang bagus, kalau untuk badannya ya yang tegap, lehernya jangan terlalu besar, kecil. Itu ibaratnya kayak seperti botol itu, Mas. Itu ciri-ciri bebek yang bagus itu. Itu saya jenis Magelangan, Mas. Jadi yang ada kalung putihnya di lehernya, sama ada 2 jenis, yang satunya bebek Jawa biasa gitu. Kalau untuk bebek Magelangan, keunggulannya itu bebeknya besar-besar. Jadi dibandingkan bebek lainnya, kalau misalkan bebek Jawa itu kekuatan telurnya yang lebih unggul daripada yang Magelangan memang. Tapi kalau untuk postur tubuhnya itu Magelangan lebih tinggi, lebih besar, sehingga untuk masa akhirnya itu pun nilai jualnya itu lebih tinggi gitu, seperti itu. Itu adalah keistimewaan dari bebek dari Magelangan. Kalau untuk saya kasih makan bebeknya itu ada 3 jenis pola makannya. Yang pertama adalah bekatun, yang kedua nasi aking, dan yang ketiga konsentrat. Itu perbandingannya untuk misalkan kita pelihara 100 ekor
itu kurang lebih sekitar 8 kilo nasi aking, itu 2 kilo bekatul, 2 kilo konsentrat gitu, seperti itu. Jadi kita dibagi menjadi 2 gitu. Jadi untuk kita memberi makannya, kita sistemnya adalah sistem basah. Jadi nasi kering itu atau nasi akingnya itu kita rendam dulu selama kurang lebih sekitar 6 jam sampai 7 jam lah itu, sehingga nasi aking itu akan lebih mengembang gitu, seperti mengembang, sehingga otomatis itu menjadi banyak, ditambah dengan bekatul, terus ditambah dengan konsentrat, lalu kita aduk sampai rata, baru kita kasihkan makan itu. Kalau untuk saya itu betina semua, jadi tidak ada pejantannya. Karena apa? Kalau kita niatnya untuk telur, jadi kita tidak kasih pejantan. Karena kita niatnya untuk penetasan, baru kita kasih pejantan itu. Itu dari saya pelihara dari tahun 2020 sampai sekarang sekitar 70-80% baru. Jadi untuk meningkatkan 90, karena saya itu pakai bebek yang udah cukup umur, udah pernah lepas bulu, jadi tidak bisa 90%. Kalau untuk usia bebek bertelur itu sekitar 2 tahunan, Mas. Kalau udah 2 tahun baru kita akhir gitu. Untuk yang saya alami untuk saat ini yang sering terjadi itu mata biru, Mas. Itu kalau udah terjangkit mata biru itu sulit untuk penanganannya. Jadi untuk pencegahannya saya mungkin setiap 1 bulan sekali kita kasih alternatif makan daun-daun pepaya untuk sebagai obat tradisional. Kalau untuk pemasaran telurnya, alhamdulillah udah ada yang narik, dan untuk penjualan sisa dari bebek itu pun akhirnya udah ada yang nampung. Untuk prospek bebek peternak itu saat ini masih sangat prospek sekali, karena kebutuhan telur untuk di daerah Kebumen itu masih sangat dibutuhkan sekali gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan dibilang masih kurang itu. Untuk saat ini kapasitas sekitar 500 pun insya Allah masih ditampung untuk telur gitu, seperti itu. Masalahnya saya sendiri pas pengambilan telur itu bisa 1 hari nyampe 1000 gitu pembelinya itu. Untuk saat ini harga telur saya jual 2200. Jadi pas waktu saya pertama kali ternak bebek itu, untuk coba-coba pertama saya masukkan 100. Asumsi saya pas waktu dulu kan sekitar 8 juta, ternyata saya dapat bebek itu harga 70, jadi 7 juta gitu, seperti itu. Jadi untuk makanan sekitar 3 juta untuk persiapan masa penyesuaian bebek itu, seperti itu. Jadi sekitar 10 juta. Alhamdulillah setiap bulannya saya masih ada sisa untuk ternak bebek dari 130 itu, seperti itu. Masih ada banyak, bahkan lebih gitu, seperti itu. 8 kilo nasi kering itu kan harga 1 kilonya sekitar 4.000, berarti 32.000 ya. 32.000 ditambah konsentratnya itu sekitar 10.000, 20 berarti 52 bekatul 2 kilo 8.000, berarti sekitaran 50.000, yaitu untuk 100 ekor bebek itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari 50.000 kita jual telurnya minimal 2.000, berarti kan 25 butir itu untuk pakan. Tapi kalau misalkan kita bisa 50 aja lah, kita udah untuk 50% itu, seperti itu. Padahal untuk petelur bebek yang ada sekarang itu sekitar 70-80%, itu berarti kan udah tikel gitu. Untuk pemula yang harus disiapkan yaitu pola kandang. Jadi kalau saya sarankan untuk pemula itu menggunakan kandang kering itu, seperti itu. Jadi pola minum itu yang ada di luar dari kandang, jadi kandang itu tidak akan basah. Otomatis dari
kandang kering itu akan mengurangi amonia di dalam kandang seperti itu, sehingga otomatis akan mengurangi risiko penyakit. Perlu diperhatikan selain kandang itu makanannya. Jadi makanan itu jangan bergonta-ganti. Jadi misalkan udah apa yang tadi saya sarankan di depan, pakai nasi kering, bekatul, kok saya ya udah itu aja terus, nggak usah diganti-ganti dengan lainnya. Insya Allah itu apa namanya dari bebek itu akan lebih bagus. Itu pakai kita pakai tradisional itu dengan menggunakan apa namanya jahe mas, jahe kunir kita rebus, nanti airnya untuk tambahan itu paling sekitar sebulan 2 kali. Makanan di makanan ya? Di makanannya kalau di makanan otomatis itu akan kemakan semuanya itu seperti itu jamu. Jadi itu prosesnya itu ada jahe, kunir, terus gula merah itu kita rebus jadi satu, terus kita masukkan ke dalam ransum bebek itu seperti itu.